Oke, saya lanjutkan dua sisi. Karena Bung Noel tadi nyinggung-nyinggung PDIP, ini saya harus berusaha untuk cover both side ya. Walaupun orangnya nggak ada, saya mencoba menghadirkan berita terkait ini. Bagaimana pernyataan dari Sekjen PDIP. Kita lihat bersama. Soal gugatan batas usia capres nih, PDIP .2. Jangan gunakan hukum untuk saling jegal. Justru begitu tuh narasinya PDIP. Jadi tudingannya Bung Noel kayaknya terbantahkan tuh dari statementnya. Ini kan politik PDIP. ya. Nggak mungkin kita melihat apa yang dilakukan Sekjen PDIP dengan narasinya, dengan klaim-klaimnya. Tapi faktanya hari ini aja beberapa pernyataan Sekjen PDIP itu selalu seakan-akan dia dikeroyokin lah, kemudian coba membangun diksi bahwa ada David Impera lah, ketika Budiman mendukung Pak Prabowo, dia tidak sadar ada namanya Guntur Romli masuk ke sana dari kader PSI. Nah itu apa? Artinya saya melihat ini seharusnya Hasto sebagai sekjen partai besar, dia harus pakai logika sebagai partai besar, partai ideologis, bukan partai anak-anak atau partai bocil. Ini kan memalukan. Oke, saya harus stop sampai di sana karena tidak bisa mengkonfirmasi. Saya pengen ngomong terus nih. Sebentar, saya mau ke Bung Faisal. Bung Faisal, ini saya melihat Anda bukan pelaku politik praktis ya. Jadi Anda mengamati dari luar, mengkritik apapun yang Anda lihat dari luar. Bagaimana Anda melihat ini ketika kalau saya melihatnya seolah-olah nih ya, MK ini jadi alat nih buat kelompok golongan apapun itu. Ada yang untuk mengendorse, ada yang untuk menjegal. Nah, gimana nih MK sebagai pengawal konstitusi kita? Sebenarnya separuh dari pikiran Mbak Dewi itu sudah mewakili apa yang saya pikirkan. Karena fokusnya kan MK, 9 orang diteror untuk mengevaluasi produk undang-undang hasil ratusan orang di parlemen. Jadi kalau soal isi materi, saya tidak menarik untuk masuk ke dalam perdebatan soal materinya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa situasi ini muncul sebagai satu peristiwa politik yang memiliki rantai dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Misalnya begini, kalau kita melihat ada faktor yang lebih kuat di ruang publik mengatakan kenapa begitu dekat pemilu selalu ada revisi undang-undang partai politik, pemilihan presiden. Ini makin memperkuat bahwa ada juragan, ada makelar, ada tengkulak, ada bandar besar, ada kepentingan kuat yang memang mengatur pasal-pasal apa saja yang dianggap untuk mempermulus hajat mereka. Sampai ke situ Anda Iya dong. Sekarang misalnya begini, kalau Gibran tidak disiapkan untuk maju sebagai calon presiden dan sebagai ikatan yang kuat untuk mengikat Prabowo berpasangan dengan Gibran, maka tidak muncul kan? Ada inisiatif dari jaringan yang sama untuk mengajukan hal yang dianggap menghambat keinginan Gibran dan keinginan para bandar atau keinginan para jaringan di belakang kekuasaan. Begitu juga kalau Hasto tadi ngomong itu sebenarnya membenarkan pernyataan Noel. Dia mengatakan jangan menggunakan hukum untuk menjegal kan. Berarti itu membenarkan. Berarti apa? PDIP juga mengirim sinyal yang kuat kalau Jokowi menggunakan iparnya di MK untuk meloloskan keinginan Gibran, maka itu mengancam tatanan konsolidasi dari kepentingan PDIP. Maka otomatis mereka juga akan menjegal Prabowo. Bahasa Hasto itu mempertegas, walaupun masih judul, isinya saya belum tahu. Kedua begini, bicara tentang undang-undang politik itu kan satu misi yang dikonsolidasikan demi untuk membangun peradaban dalam bernegara. Kalau undang-undang politik kita cenderung membicarakan kepentingan hajat segelintir orang, ini kita mundur secara bernegara. Ini tidak mewakili hal-hal yang menjadi tuntutan urgens, tuntutan strategi yang berkembang di ruang publik. Maka saya mau mengatakan begini, polemik undang-undang ini tidak beda dengan pelanggaran para pejabat di bawah para pembantu presiden yang sibuk mengurusi perkawinan anak presiden. Oh, ini udah keluar konteks. Enggak, sama, karena terjadi pelanggaran etika. Ada norma di sana, moral kita bicara. Mereka sibuk dari satu anak presiden ke anak presiden lain, masing-masing para pejabat di lingkaran kekuasaan itu sibuk. Hari ini juga kita lihat, semua pertunjukan kekuatan di gelanggang politik itu demi untuk memuluskan kepentingan Gibran. Etika kan tadi saya bilang, saya tidak mau masuk materi. Karena kalau bicara materi, MK sudah kehilangan legitimasi, dipimpin oleh ipar presiden, sudah membuat banyak keputusan yang sangat menyakiti rakyat. Ini produk yang harus dikembalikan ke
parlemen DPR Ya, sekarang open legal policy tadi ya harusnya dibahas. Itu yang saya tunggu dari undang-undang. apakah keinginan Gerindra untuk melakukan konsolidasi, mengevaluasi undang-undang politik ini di DPR atau membiarkan pembajakan di MK. Oke, menurut Bang Habib, saya minta pendapatnya. Ini serius nih tudingannya. Bahkan ada bandar, ada mafianya untuk memuluskan agenda-agenda politik tertentu. Jadi kita bicara dulu soal independensi MK. Ya, apa tugas pokok dan fungsi MK. Kita baru beberapa bulan yang lalu heboh ada tweet dari Denny Indrayana. Dia bilang sudah ada RPH, rapat kalau nggak salah begini ya, garis besar, rapat pemusyawaratan hakim yang isinya proporsional tertutup. Ya. Lalu terkait perkara di Partai Demokrat versus Muldoko, intinya Partai Demokrat dicopet. Artinya gambarannya adalah Mahkamah Agung ya, Mahkamah Konstitusi satu, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan sebagaimana digambarkan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Faktanya berbeda. Ya. Baik MK maupun MA mengeluarkan putusan yang 180 derajat berbeda. Dan nggak ada pertanggungjawabannya juga secara etik dari orang yang menyampaikan. Kayak nggak ada apa-apa, gitu loh. Nggak ada mohon maaf, nggak ada apapun. Kita nggak bicara soal hukum ya. Bicara dalam konteks intelektual. Artinya dalam hal ini tetap percaya sama MK ya. Nanti gini, tidak akan terpengaruh. MK itu tempat orang mencari keadilan konstitusional. Jadi saya agak kritis kalau orang ngomong dijegal dengan MK. Bagaimana caranya? Itu kan harus dibuktikan juga. Kita sebagai kita berbicara dengan berbasis intelektualitas, kita harus tunjukkan di mana gitu loh. Karena ini ada 9 orang misalnya, 1 orang iparnya Pak Jokowi. Di kasus proporsional tertutup terbuka di mana Pak Jokowi partai PDIP itu nggak terbukti kok. Ya, di Mahkamah Agung juga begitu. Ya, kita berulang kali kan itu kalahnya itu bukan di PK loh Pak. Kalahnya itu sejak PN, PT, kasasi, PK itu yang keempat. Tapi kita terus mencurigai Mahkamah Agung, ya kan? Ya itulah dia masalah kita memang. Ya kita harus membangun kepercayaan pada lembaga peradilan kita. Tadi usulan dari Bang Faisal, bagaimana sikap Partai Gerindra terhadap isu-isu politik ini, ya. Jadi, ketika ada perkara di Mahkamah Konstitusi di sidang menguji sebuah undang-undang, maka hasilnya akan bersifat final and binding, final dan mengikat. Kalau DPR sebulan kemudian, setahun kemudian membuat undang-undang yang terkait masalah tersebut harus mengikuti apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah mengapa Partai Gerindra mengajukan sikap sebagai pihak terkait. Orang yang memiliki kepedulian terhadap isu yang dibahas. Ya, itu di pasal 26 peraturan Mahkamah Konstitusi. Itulah Partai Gerindra datang. Kami peduli dengan anak-anak muda yang memperjuangkan haknya tersebut bahwa untuk menjadi capres dan cawapres tidak perlu terlalu mengacu kepada usia. Itu yang kami tunjukkan. Kenapa? Kalau kami nggak bersikap di sini, percuma nanti kami di parlemen mengusulkan lewat prolegnas, ya, dibahas nggak bisa lagi pasal ini. Oh itu udah diputuskan di MK yang kemarin. Jadi kami nggak bisa membiarkan panggung MK ini berjalan. Sebagai partai pemilik kursi di parlemen, kami bertanggung jawab kepada konstituen kami. Oke, Bang Habib, bagaimana Anda menanggapi bahwa ini MK jangan sampai jadi alat, instrumen untuk melanggengkan kepentingan politik tertentu, tertentu? Ya itu dia yang saya bilang, ya kan? Kita berulang kali menuduh dan berulang kali tuduhan kita nggak terbukti kok. Oke. Coba. Tidak terbukti kekhawatiran selama ini. Masih percaya kecurigaan itu diperlukan supaya daya kritis dari masyarakat itu tetap ada. Jadi kalau nggak curiga itu malah lucu gitu kan. Ini kan sebetulnya yang membuat kecurigaan muncul kan ya MK sendiri gitu. Iparnya Presiden Jokowi sendiri. Tapi dikatakan tadi terbukti putusan proporsional maksud saya kan saya hanya mengkritisi. Putusan boleh dong masyarakat tetap curiga karena untuk menjaga daya kritis itu tadi. Kalau sampai nggak curiga repot nanti bablas mereka. Oh kita nggak dicurigai apa-apa. Jadi menurut saya daya curiga itu penting supaya menjaga MK memang tetap di tatanannya. Nah, kalau misalnya ini nanti kembali ke parlemen itu yang menarik tuh, Mbak Anggi, karena sejak Pak Jokowi dipersepsikan berkuda, ini kali pertamanya dalam 8 tahun terakhir parlemen tidak dikuasai atau tidak mayoritas ke Pak Jokowi. Karena hanya 46%, sisanya terpecah tuh.
PDI Perjuangan sendiri dengan P3, kemudian Nasdem juga sendiri dengan Demokrat dan PKS. Itu akan menjadi menarik bila kemudian MK mengembalikan urusan usia ini kepada Pembuat DPR. undang-undang Gitu. ya. Kayak menurut saya sih itu adalah jalan paling benar tuh untuk mengembalikan si urusan usia ini ke Harusnya memang DPR. demikian, tapi karena yang Mungkin pertama kemarin sudah diproses di MK, yang ini harus diterima juga oleh Jadi MK. gini, ya tentu kita nggak melarang kita mengawasi, mengawal MK supaya on the track. Tetapi ketika kecurigaan kita tidak terbukti, pertanggungjawaban kita apa? Orang-orang yang rame-rame nuduh, terkhusus misalnya Pak Denny Indrayana, pertanggungjawabannya apa kepada rakyat? Kita semua gempar kok kemarin. Oh, udah seperti ini. Sedikit, jangan ada pembolokan soal. Tadi saya bicara tentang rangkaian peristiwa. Kalau rangkaian peristiwa itu kan perbincangan yang banyak, tidak personal. Mereka melihat secara utuh bahwa memang partai-partai di lingkaran Jokowi ini sibuk, mulai dari pengurusan panitia anak presiden kawin dan kemudian akumulasinya semua baris berbaris dalam kepatuhan tangan di balik kekuasaan memandu mereka untuk loloskan Gibran berpasangan dengan Prabowo. Itu perbincangan di seluruh ruang media sosial. Saya mau mengatakan begini, mestinya Bung Habibur Rahman sebagai pendekar politik di parlemen harus berani bicara. Ini produk undang-undang politik lewat konsensus yang luar biasa melalui proses kajian sosiologi, histori, filosofi dan lain-lain. Tidak boleh dibajak oleh 9 orang. Sedikit ini ya. Sebentar, Ini tetap ada supaya kecurigaan, apa? tendensi ke sana Supaya kalau apa? Bung Faisal melihatnya. Menghindari tuduhan, kesimpulan rakyat bahwa jangan-jangan Jokowi memasang iparnya untuk mengeksekusi seluruh wilayah yang paling strategi dan dibiarkan oleh parlemen. Jadi Anda harus berdiri mewakili rakyat. Ini Gini. tudingan serius Jadi- nih Bang Habib. Apa penjelasannya ini? Kita nggak mau debat kusir ya. Kalau saya memilih tidak, menanggapi ingin ini, oke. menyampaikan kecurigaan yang bahkan sudah tidak terbukti. Itu satu. Yang kedua soal open legal policy. Ya. Itu saya sampaikan. De facto open legal policy berapa kali diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, ya kan? Dengan alasan bahwa itu menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Nah, itu yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sudah nggak pada tempatnya kita bilang ini harus ditarik ke MK. Kalau sudah ada pihak yang mengajukan permohonan dan de facto itu perkara di Mahkamah Konstitusi, ya kita harus bersikap. Oke. Ya, apakah nanti Partai Gerindra akan punya sikap mengusulkan dalam prolegnas pembahasan undang-undang partai politik? Itu tentu saja undang-undang pemilu itu boleh nggak ada masalah ya kan. Tapi saat ini kami harus bersikap karena ketika orang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu akan diuji legal standingnya apakah dia menderita ketidakadilan konstitusional atau tidak. Tuntutannya adalah keadilan konstitusional dan keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan. Oke. Itu premis di dalam hukum. Keadilan yang bisa dari tertunda mana adalah saja. ketidakadilan. Oke, Jadi baik. keadilan yang tertunda itu adalah ketidakadilan. Oke, lalu bagaimana nanti teman-teman dari pendukung Pak Prabowo menanggapi bahwa frekuensi pencapresan harus dibatasi 2 kali. Kita tahu Pak Prabowo ini yang keempat kalinya. Apa tanggapan dari teman-teman di sini? Usai jeda nanti akan kami minta. Saat lagi di 2 Sisi.